Ya kita mulai aja ya sambil nunggu temannya, takut nanti juga tidak cukup waktunya. Nah, melanjutkan materi yang kemarin ya tentang pengolahan bahan pustaka. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam era pandemi dan melalui dunia maya. Jadi maya-maya ini tetap hadir di hadapan kita ya. Ya, materi kali ini masih terkait pengolahan bahan pustaka ya. Prakteknya memang kalau untuk pengolahan, kalau offline mungkin kita bisa dalam satu sesi mungkin. Tapi kalau online Ibu agak-agak kesulitan juga ya untuk memaparkannya. Mudah-mudahan tapi untuk hari ini selesai ya mengenai pengolahan bahan pustaka. Ya, sebentar Ibu share dulu materinya, masih tetap yang kemarin. Ya, terlihat? Terlihatkah? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Ibu ulangi sedikit ya, sedikit. Ya, bentar masih ada yang masuk. Karena Ibu sekaligus admin ya. Ya, dalam pengolahan bahan pustaka itu di perpustakaan itu ada 3 kegiatan ya. Ada 3 kegiatan yaitu inventarisasi, pendataan, pengkatalogan. Dan ini pengkatalogan ini yang kemarin kita sudah lakukan juga, yaitu dalam menentukan klasifikasi dan kemudian penyiapan. Nah, hari ini sebetulnya udah mau berlanjut ke tahap penyiapan. Jadi setelah diinventarisasi datanya ya, baik itu dari segi judul buku, kemudian nama pengarang, kemudian tahun, kemudian tahun terbit, kemudian kota terbit, dan kemudian penerbit, dan juga harga. Ya, harganya sangat penting ya, karena dikhawatirkan nanti terjadi markup dan sebagainya. Dan untuk untuk pengarang itu sangat diperhatikan juga di dalam perpustakaan sebab terkait siapa yang mengarang harus jelas ya. Jika misalnya ada judul buku manajemen pendidikan anak usia dini misalnya, yang mengarang misalnya Dinda gitu kan, Dinda Haliza misalnya ngarang. Wah, ini Dinda ini kok bisa ngarang pendidikan anak usia dini, sementara dia mahasiswa misalnya kan. Nah, itu karena orang belum booming sebagai mungkin pakar dan sebagainya, itu perlu diragukan gitu kepakarannya dalam menulis buku tersebut. Tapi ketika misalnya dia sudah menyelesaikan studinya dan membuat beberapa buku, nah itu bisa kita perpustakaan beli dan dijadikan koleksi. Kemudian, nah sekarang kemarin itu terkait pengadalogan ya, pengadalogan itu ada 2 kegiatan nanti ya. Pertama yang tentu sekali menentukan tajuk subjek dan klasifikasi. Dalam klasifikasi itu di dalam perpustakaan ya, khususnya kita belajar aja dari segi penentuan penentuan dengan menggunakan DDC. DDC ya. DDC itu stop sharing dulu. DDC itu seperti ini dek sebetulnya. Ini kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini DDC ini tebel tuh, tebel banget. Di dalam DDC ini dimulai dari kelas 00 sampai 900. Di sini terhimpunlah beberapa subjek keilmuan ya, dimulai dari kelas 00 itu umum sampai 900 itu sejarah. Di sini terhimpun semua. Jadi ketika
ketika misalnya kita menentukan kelas itu misalnya apa pendidikan, kemarin kan udah tahu ya, pendidikan misalnya dari kelas 370 sampai 390 ya 390, maka dalam ilmu pendidikan juga kan banyak beragamnya, apakah misalnya ilmu pendidikan, pengantar ilmu pendidikan, ataukah mungkin lebih subjek, lebih khususan lagi misalnya terkait pendidikan usia dini. Nah itu yang pasti berbeda itu dalam penentuan kelasnya. Nah itu sebabnya harus melihat ke sini. Nah kemarin ketika praktik, ketika misalnya menelusur ke beberapa OPAC gitu ya, beberapa OPAC itu adalah singkatan dari Online Public Access Cataloging. OPAC itu adalah alat telusur untuk mencari koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Ada juga beberapa perpustakaan juga menentukan salah dalam klasifikasi, karena karena mungkin menurut dia misalnya pendidikan anak usia dini dia masukkan lagi misalnya 371 misalnya itu masuk ke kelas pengantar pendidikan, akan berbeda ya antara buku pengantar pendidikan dengan buku pendidikan usia dini, pasti kan beda jauh. Yang satu pengantar, yang ini udah khusus gitu ya, udah subjek khusus yaitu pendidikan usia dini, udah beda, dan dalam kelas ini pasti berbeda. Tapi ya itu tadi, tapi ada beberapa mungkin perpustakaan yang salah. Nah itu mungkin dia karena melihat umumnya saja, karena seperti mungkin kita sudah ketahui ya, bahwa tidak semua juga perpustakaan itu dikelola oleh orang-orang perpustakaan. Bisa aja dia misalnya melalui pelatihan orang-orang yang bukan bergerak perpustakaan, kemudian dia melalui pelatihan, nah mungkin dia merasa yakin dengan keputusannya menentukan 370 ya no problem juga, tidak ada sanksi. Cuman sanksinya adalah susah untuk untuk menelusur di rak gitu. Coba Anda bayangkan misalnya di rak di buku misalnya pendidikan usia dini ada di rak 371 misalnya. 370. Sementara seharusnya ada 378, kan jauh itu ya perbedaannya. Nanti kalau ada waktu nanti Ibu nanti coba ya pakai HP ya menelusur ke rak ya. Nanti setelah praktek ini nanti kalau misalnya ada waktu, ini kebetulan ini di perpustakaan jadi nanti kita coba menelusur di rak. Tapi di sini kebetulan karena perpustakaannya kedokteran jadi kurang nyambung dengan pendidikan sebenarnya, tapi nanti bisa minimal Anda memahami, oh ternyata dalam pengurutan raknya juga harus secara standar dan sebagainya. Oke, ini Ibu share lagi. Yang kemarin itu tentu Anda udah tahu ya bahwa bentar ini ada yang masuk lagi. Ini ada apa ya? Sebentar mana ya? Di dalam DDC itu ada 10 kelas utama. 10 kelas utama itu ya di kelas 000 sampai 900, ada kemudian 100 divisi, ada 1000 seksi. Ya, ini yang kelas utama ini yang Anda hafalkan. Yang Anda hafalkan ya, kelas 00 sampai 900 ini kelas utama. Dan kemudian dari kelas utama dibagi menjadi 10 divisi, 100 divisi. Ini artinya bahwa misalnya kita contohkan misalnya 300 nih, ketika 300 kan ilmu sosial, misalnya dibagi di dalam divisinya, jadi 300, 310, 320, 330, dan seterusnya sampai 390. Nah, di dalam 310 juga ada pembagiannya lagi, misalnya 311, 312, dan sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya kita ambil misalnya dari 370 pendidikan, yang ada 1000 seksi. Kemudian ini contohnya adalah ini 100 divisi, Ini kelas utama, terus kemudian kelas divisi, kemudian kelas seksi. Misalnya contoh dari divisi 370, di seksinya ini 370. Maka dibagi lagi 371, 372 sampai
379. Nah, beda kan deh itu, coba diperhatikan dari 370 pendidikan, 371 udah lingkupnya lingkup sekolah. Artinya ketika misalnya tentang persekolahan dan kegiatan dan aktivitas sebagainya itu ada di kelas 371. Dan kemudian nanti kalau misalnya tentang buku-buku terkait elementary education, misalnya pendidikan dasar, nah itu ada di 372. Dan menengah misalnya 373, 74 misalnya tentang pendidikan dewasa. Dewasa ini biasanya apa ya, misalnya perguruan tinggi atau mungkin pendidikan-pendidikan apa ya, ya buku-buku yang terkait tentang apa ya, pendidikan dewasa itu misalnya tentang sex education seperti itu. Nah, ada yang masuk lagi. Nah, tentang sex education, misalnya itu masuk ke kelas 374. Kemudian tentang kurikulum, itu masuk ke 375. Nah, kurikulum ini mau kurikulum apapun, misalnya apakah itu kurikulum terkait SD, SMP, SMA, ini masuk ke kurikulum. Atau kurikulum misalnya perguruan tinggi, tetap masuk ke 375. Ini tidak digunakan lagi, mungkin terkait sudah terhapusnya suatu keilmuan mungkin. Kemudian 378 tentang pendidikan tinggi, higher education. Jadi segala sesuatu kayak apa buku yang terkait tentang pendidikan tinggi itu masuk ke 378. 39 itu tentang isu-isu kebijakan umum dalam pendidikan. Misalnya isu apa ya, misalnya tentang buku, misalnya buku kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, itu masuk ke 379. Nah, kemudian dari tabel-tabel ya, tabel-tabel itu misalnya nih, misalnya ini 379 isu-isu kebijakan umum misalnya tentang pendidikan, kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan pendidikan itu kan masuk ke 379. Nah, Indonesianya mana? Nah, masuklah ke tabel. Nah, wilayahnya. Nah, ini harus dilihat di terjemahan ini. Wajib dilihat di terjemahan DDC. Nah, itu makanya ada misalnya kalau Anda perhatikan misalnya ada kelas-kelas misalnya 379 titik sekian. Nah, itu masuk di ranahnya tabel-tabel. Apakah di situ disebutkan wilayahnya ataukah mungkin sebutkan bahasa dan sebagainya. Tapi itu tadi tidak akan memperdalam tentang ini. Yang penting Anda memahami bahwa dalam DDC itu ada beberapa bagan ya, ada beberapa bagan yaitu kelas utama, kelas divisi, dan kelas seksi. Dan kemudian kemarin itu how to katalog. Nah, ini kemarin kan udah sebenarnya kemarin itu harusnya apa ya, membuat teori dulu sebenarnya, tetapi kemarin saya langsung praktek ya. Betulnya kalau Anda perhatikan, pertama itu Anda kan kemarin itu informasinya ini artinya bukunya gitu loh. Informasi ini bukunya. Kemudian dari bukunya ini kemudian dianalisis apakah buku itu terkait pendidikan, apakah buku itu terkait hukum, apakah buku itu terkait ekonomi, itu harus dilihat bukunya dulu. Ya, bagaimana cara melihat buku? Nah, lihat cara buku itu lihat dari pertama, kalau misalnya kita udah paham dari judulnya, misalnya buku tentang pengantar ilmu hukum misalnya, udah jelas tuh kan, udah jelas secara analisis ya, itu udah jelas bahwa buku itu terkait hukum. Hukum berarti ada di kelas 300. Nah, 300 berapa harus dilihat di DDC. Jadi informasi di sini adalah bukunya terkait apa. Kemudian kalau misalnya buku terkait misalnya teknologi misalnya atau buku kedokteran deh misalnya. Oh, ternyata ini buku ini tentang kedokteran. Kedokteran apa dulu? Apakah tentang matanya, telinga dan sebagainya. Itu hasil analisis. Nah, hasil analisis ini bisa mudah. Nah, ketika misalnya subjeknya itu mudah, misalnya tadi subjek dasarnya misalnya tentang hukum, kan mudah. Berarti ini buku tentang hukum. Kalau misalnya buku misalnya tentang hukum, perbandingan hukum di antara Indonesia dengan Malaysia, itu mudah juga kan, cari aja kelasnya. Oh, berarti bukunya tentang hukum
perbandingan hukum yang antar negara. Gitu. Analisis seperti itu. Tapi misalnya ada buku-buku yang agak sulit, misalnya buku yang agak sulit, misalnya buku ini, Surveillance Kesehatan Masyarakat. Nah, kita nggak paham ini apa sih maksudnya surveillance. Nah, kalau kesehatan masyarakat pasti gampang kan ya, tinggal cari aja misalnya di kelasnya tuh kesehatan masyarakat tuh kelasnya berapa. Kalau surveillance apa sih, misalnya nggak paham gitu ya. Maka yang pertama yang harus dilakukan dalam analisisnya itu pengkataloger itu pustakawan yang menangani tentang katalog atau menentukan buku itu disebut kataloger. Jadi kataloger itu harus melihat dulu, saya nggak paham nih dengan surveillance misalnya. Oh ternyata surveillance itu, nah tahunya di mana? Baca dulu pengantarnya. Oh dia ada, ini ya survei mustahil dasar surveillance, kegiatan surveillance, langkah-langkah merancang surveillance. Belum paham juga apa sih, kok nggak kelihatan banget surveillance-nya. Nah, kalau nggak paham juga maka baca daftar isinya. Caranya seperti itu. Daftar isinya, ternyata surveillance, baca di bab 1 tentang surveillance, dasar surveillance. Bab 3 tentang metode. Oh, nggak paham juga. Kalau nggak paham juga, dilihat dari daftar isi nggak paham juga gitu kan. Lihat aja langsung, oh ini ada di tengah surveillance nih, bab 1. Kita buka aja bab 1. Bab 1 dibuka, kemudian kita baca sedikit. Ternyata surveillance kesehatan masyarakat sebenarnya dikenal dalam bidang epidemiologi. Apalagi sini, baca cepat-cepat. Kata semula berasal dari bahasa Perancis, surveillance. Nggak paham juga. Mengamati tentang sesuatu. Oh, ternyata surveillance itu mengamati tentang sesuatu. Sama dengan survei, perhatikan ya. Nah, berarti buku ini terkait tentang tentang survei kesehatan di masyarakat. Nah, kalau udah tahu, udah kita yakin dengan penentuan dari subjek yang akan kita tentukan, oh berarti ini kita harus cari subjek terkait kesehatan masyarakat survei, atau kalau nggak survei kesehatan masyarakat. Nah, tinggal kita cari. Nah, gimana carinya? Berarti yang kemarin itu yang Ibu tampilkan, yang di web itu, lihat di kalau bukunya sih ada, buku tajuk subjeknya secara fisik ada, tapi tebalnya luar biasa. Kalau misalnya secara online kemarin itu yang di tajuk subjek yang ada di webnya Perpusnas. Nanti kita lihat lagi ya. Itu analisis. Jadi yang lamanya sebuah kataloger itu menentukan adalah dalam penganalisan ini, lamanya di situ. Jadi satu buku bisa tadi itu beberapa menit tuh, bisa 3 menit, bisa 5 menit gitu. Lamanya di situ, kecuali kalau subjek-subjeknya dasar. Apa itu subjek-subjek dasar? Subjek-subjek dasar itu misalnya tadi itu, misalnya pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu pendidikan, pengantar ilmu kesehatan, kan mudah. Kalau nggak misalnya buku kemarin kan misalnya agak sulit tuh ya, tapi kita langsung kita analisis misalnya, oh ini ternyata tentang agama dan kedokteran. Nah seperti itu. Nah kemudian translation. Nah translation ini menerjemahkan hasil dari analisis ini. Setelah kita tentukan dan kita yakin banget buku tersebut tentang misalnya agama dan kedokteran atau tentang kesehatan masyarakat, dan tajuknya juga dapat setelah kita lihat di tajuk online atau buku tajuk online ada pedomannya. Kemudian kita masukkan ke database. Nah, database ini adalah software yang ada di perpustakaan. Opak itu. Database itu dalam opak lah ya. Kalau misalnya perpustakaan itu masih bersifat manual, maka database itu yang Anda kemarin tulis. Ada 6 daerah itu, wajib itu ada. Itu karena sudah berdasarkan standar. Jadi database ini udah standarnya itu apa? Yaitu yang kemarin 7 daerah itu. Mana tuh kalau masih ingat 7 daerah? Daerah pertama apa aja? Ada yang enak? Judul dan penanggung jawab. Oke, daerah kedua. Edisi dan cetakan. Pinter. Daerah 3.
Data khusus, Bu. Oke, daerah 4. Penerbitan. Oke, daerah 5. Deskripsi fisik. Oke, daerah 6. Seri. Oke, daerah 7. Catatan. Oke, daerah 8. Nomor standar ISBN. Nah, itu yang harus dituliskan di dalam ini database, ya, di dalam database. Kalau misalnya dia perpustakaannya masih manual, maka apa sih, dalam bentuk dalam bentuk kartu. Ini dicontohin nggak ya? Kayaknya nggak ada di sini contohnya. Oh, ini ya, dalam bentuk kartu seperti ini. Nah, setiap perpustakaan yang manual wajib punya ini. Bentuknya harus seperti ini. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk udah online, maka bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti Anda misalnya menelusur ke berbagai opak ya, berbagai opak. Nah, ini yang cantuman-cantuman 8 daerah itu ya ini. Ini kan ada judul, pengarang, penerbitan, deskripsi fisik, subjek, catatan, bahasa, untuk karya, target. Kalau tiga yang apa tuh? Yang standar tadi kan tadi ini ya, judul, pengarang, penerbit, deskripsi fisik, subjeknya di bawahnya ya. Terus kemudian itu aja tuh. Ini berarti kan cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Baru 4 daerah kan. Daerah yang lain berarti 4 daerah yang lain tidak terlihat. Seharusnya ada nih, seharusnya. Jadi tergantung dari kreativitas sebenarnya dari kreativitas pengelola perpustakanya, atau juga tergantung dari software yang digunakan gitu. Apakah software yang digunakan itu mengandung 8 daerah atau tidak. Nah, itu tergantung. Atau juga mungkin tetap ada wajib gitu, karena standar ya, tetap wajib 8 daerah, tetapi mungkin dalam penginputannya si pustakawannya tidak lengkap. Ya, kita kembali ke sini lagi ya. Nah, ini udah masuk database, terus standar, terus translation. Translation ini sama, lalu diterjemahkan ya, diterjemahkan kembali. Karena kenapa harus diterjemahkan kembali? Karena nanti kalau ketika misalnya sudah upload gitu ya, sudah upload ke ke web ya, maka akan dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Artinya dimanapun, nggak bahasa orang Indonesia aja, tetapi di luar negeri. Jadi kalau misalnya kita sebagai katalogernya itu salah, itu akan sangat memalukan sebetulnya. Memalukannya apa ya? Memalukan sebagai dirinya sendiri, sebagai kataloger, atau juga sebagai lembaga itu sendiri, perpustakaannya. Wah, perpustakaannya ini asal-asalan dalam melakukan koleksi buku. Kemudian kita ini sekarang ke ranahnya ini ya, ke penyiapan buku. Penyiapan buku di sini ya, Ibu stop sharing dulu ya. Oke, sekarang kita ke penyiapan. Aduh, ini jadi perpustakaan itu sebetulnya, belajar perpustakaan itu atau bekerja di perpustakaan itu memakai otak dan otot. Nah, otaknya itu apa? Otaknya itu yang menerjemahkan buku-buku yang akan dikatalogkan, gitu kan? Menerjemahkan buku-buku yang akan dimanfaatkan, menerjemahkan buku-buku yang akan ditaruh di jajaran rak. Nah, ototnya apa? Setelah diolah dan sebagainya, maka harus dimasukkan ke jajaran rak. Ya, coba dibuka itunya, YouTube-nya. Itu ke videonya, coba bukunya seperti apa. Yang kemarin itu loh. Kita sekarang penyiapan ya. Maksudnya penyiapan ini adalah melengkapi yang udah, kalau udah tahu subjeknya, sudah tahu klasifikasinya, maka tinggal melengkapi buku. Kemarin sudah ya, udah ini ya, udah ditentukan ya kelasnya belum? Udah kan? Oke, Muhammad Ali, bukunya tentang apa?
Ini jangan-jangan orangnya ada nggak sih Muhammad Ali? Tidak ada. Isna Nurazmi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nggak ada juga. Oke. Oke, bukunya tentang apa? Sudah ditentukan belum subjeknya? Udah, Bu. Dengan kelasnya? Bukunya judulnya Apa tuh? Sebentar, Bu. Maaf ya, Bu, saya nggak on kamera, soalnya kalau misalnya on kamera keluar-keluar terus. Ini judulnya itu Setetes Air Mata, Bu. Jadi kelasnya? Apanya? Kelasnya? Ini untuk masuknya ke divisi. Bentar, Bu. Kelasnya yang ke-8. 8 apa? Yang kesusastraan, Bu. Soalnya itu bentuk Iya, novel. tepatnya apa jadinya? 8 apa? Oke. Jadi apa? Itu apa? 8 apa? 820, 821, 823, 8 berapa? Yang (813), Bu. Yakin? Iya, soalnya fiksi, Bu, bentuknya. Oke. Sebentar. Kita lihat sini. Ya, karena nggak mungkin juga kita bisa cari buku hal yang sama. Misalnya bukunya judulnya tadi apa? Setetes Air Mata. Setetes air mata. Ini ilmu penyakit mata. Berarti nggak ada sini buku fiksi ya. Kalau misalnya yang betul itu, kalau misalnya kita udah tahu, udah paham bahwa itu buku fiksi, maka kita cari aja walaupun tidak sama bukunya, tetapi apa ya, berbentuk novel. Coba kita cari kata kuncinya novel aja deh. Ada Kembar 4 di bawah lindungan Ka'bah, ada di Gitarium, ada Untung Surapati. Kita buka ini misalnya Kembar keempat lah ya, novel. Ada nggak di sini kelasnya? Ini subjeknya novel, betul. Tapi ada nggak kelasnya di sini? Ada nggak? Dia sudah mencantumkan subjek. Ini kan ada, harus kita ingat ya, 8 daerah ya. Dia sudah ada judul, pengarang, penerbit, subjek, kemudian subjek itu di luar 8 daerah sebenarnya. Kemudian ada nomor pang ini klasifikasi. Nomor pang ini klasifikasi. Kalau misalnya judul, pengarang, penerbit, cuma 3 ya, 3 daerah ya, 3 daerah. Nomor panggil ini klasifikasi, terus ini ada subjeknya, subjek novel. Kira-kira ada kelasnya kan nih?
Yang mana disebut kelas? Apa yang disebut kelas? Kelas itu Nomor panggil, Bu. kelas itu iya, nomor panggil betul. Betul nomor panggil. Kalau di OPAK betul namanya nomor panggil, tapi dalam teori itu namanya kelas. Nah, kelas itu adalah klasifikasi. Nah, kita kan karena belajar di DC, berarti kelas itu seharusnya yang 000 sampai 900. iya. 900. Oke, apakah nomor panggil di sini berbentuk klasifikasi? Tidak, Bu. Enggak. Tidak. Nah berarti pengkatalogernya dia belum menentukan kelasnya, tetapi sudah dia menentukan subjeknya. Nah itu yang ibu bilang, tidak semua juga perpustakaan itu dia mencantumkan kelasnya. Kemungkinan dia SDM-nya kurang, kemudian juga pengkatalogernya juga apa ya, kekurangan intinya kekurangan tenaga lah, atau apa ya, tapi nggak setahu ibu pustakawan di UHAMKA itu dia backgroundnya ilmu perpus, mungkin dia karena ingin cepat-cepat apa ya tampil itu upload, jadi ya udahlah taruh aja di situ kelasnya itu FCK, padahal itu salah. Seharusnya kalau novel itu berarti seharusnya di kelasnya masuk kelas 800 kan. Nah, karena itu kita udah paham itu salah, maka kita cari yang lain. Misalnya cari yang lain itu opak yang lain. Misalnya di UIN Jakarta, kita lihat apakah apa tadi judulnya, tetes air mata itu dia menyimpan atau dia melayankan. Setetes air mata nggak ada kan? Tidak ada. Nah, karena kita udah tahu itu adalah bentuknya apa? Bentuknya novel, ya sudah aja kita cari misalnya novel aja. Yang penting kita pengen tahu kelasnya novel. Nah, ini kan ada nih Twilight novel, Tahajud Cinta di Kota New York. Saya ini aja lah Twilight ya. Nah, Twilight. Ini ada nomor panggil, judul utama, pengarang, pengatama bahasa, kota terbit, penerbit, tahun, deskripsi, ISBN. Berarti ini berapa nih? Berapa daerah nih? Satu. Ya, satu. Ini sama nih pengarang tambahan menjadi kelas daerah pertama. Satu, dua, kota terbit kan? 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 daerah. Nah, kemudian di sini nomor panggilnya 813. 813 Mei, T-nya kecil. Yang mana yang kelas? Yang disebut kelas yang mana? Yang 8, Bu. 11, Bu. Berapa? 8 doang. 813. Yes, 813. Berarti untuk novel 813. Nah, tadi si apa tuh namanya tadi? Nova ya. Nova tadi Isna. Isna tadi nyebutnya buku status saya mata tadi kelas berapa? Isna. Tidur kali ini ya. Isna? Jaringannya kali, Bu. Karena kan tadi ini jaringan. Oh gitu. Ya udah coba Anissa. Anissa Mafira. Iya, Bu. Apa Ibu, judulnya? maaf, Bu. Di laptop nggak bisa di
Tadi Oke. saya mau jawab. Oh, oke. Saya Apa? tadi 813. Nah, 813. Berarti benar ya? Iya, Bu. Nah, ini berarti 813. Ini cara mudahnya ya. Kalau misalnya cara secara teorinya itu yaitu tadi harus tentukan dulu dan sebagainya. Kalau misalnya novel kita udah di kepala kita udah terbayang tuh pasti ini kelas 800 nantinya cat ujungnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk mudahnya lagi telusur aja di opak. Dan tidak semua juga misalnya perpustakaan memiliki setetes air embun, setetes air mata. Tapi minimal udah berarti ini novel, kita cari aja lah ke kata kuncinya novel. Nah, kemudian nanti kalau ada kelasnya itu yang kita tonton. Ya. Sekarang Anissa coba. Bagus sekali. Siapa namanya tadi? Ista. Iya, saya, Bu. Ya, bagus ya. Dapat 100 ya. A plus tuh. Ya, sekarang Anissa coba. Kelasnya. Itu judul bukunya apa? Ini, Bu. Pengantar pedagogik transformatif. Pengantar? Pedagogik transformatif. Oke, kelasnya? Kelas 300, Bu. Iya, 300 berapa? Ini masuknya kayaknya ke pendidikan dasar, kalau nggak pendidikan dewasa, Bu. Coba gini ya, Ibu kasih waktu 10 menit masing-masing ketika Ibu tanya apa judul bukunya apa, langsung tentukan kelasnya. Jadi jangan hanya bilang kelas 300, Bu, masuk kelas 300. Itu kan kita tahu bahwa pendidikan itu masuk ke kelas 300, cuma kelas berapa? Pedagogik kan berarti apa tuh? Pedagogik, nggak paham Ibu tuh. Pedagogik itu apa? Tentang apa? Anissa? Iya, Bu. Pedagogik tentang apa? Tentang sejarah, Bu. Sejarah pedagogik. Oke, berarti misalnya pedagogik ya, pedagogik. Ada. Nggak pakai N, Bu. Oh, nggak pakai N. P ya? Ya, langsung pedagogik. Pedagogik misalnya. Pedagogik, nah berarti ini masuk nih. Misalnya untuk pedagogi teoritis, secara teori berarti kan? Atau kompetisi pedagogi guru. Agak beda, oh bukan ini. Nah, ini mungkin yang cocok ya. Misalnya pedagogik. Secara keilmuan berarti kelasnya 370.1. Ya, Anissa. Iya, Bu. Ya, yang lainnya coba Ibu kasih waktu berapa? 10 menit ya. Tentukan bukunya masing-masing. Caranya lihat aja di ini, di apa, di caranya lihat di ini, di apa, di opak. Opaknya itu bisa dari opaknya UHAMKA. Kalau tidak dari opaknya UHAMKA tidak ada, maka lihat di opaknya ini, opaknya UIN. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya secara keseluruhan, bisa juga lihat di OneSearch. OneSearch. Lemot ya. Itu OneSearch itu katalog perpustakaan seluruh Indonesia. Masih apa? Masih muter-muter. 10 menit cukup ya. Nah, ini di OneSearch. Secara misalnya tentang buku apa sih? Misalnya tentang ilmu kesehatan misalnya. Ilmu kesehatan. Aduh, lemot. Lemot. Nah, ini ada misalnya tentang ilmu kesehatan. Wow, banyak ya. Nah, tinggal pilih aja. Nah, kalau misalnya pakai OneSearch, memang dia karena keseluruhan ya.
maksudnya opak-opak yang ada di seluruh Indonesia karena saking banyaknya, makanya apa ya, orang itu kataloger itu agak malas ke sini, mengunjungi situs ini karena dia harus baca satu-satu, sementara ininya apa sih, karena seluruh Indonesia ya, jadi kudu membuka gitu berbagai situs-situs yang disediakan. Nah, ini misalnya ada ilmu kesehatan. Misalnya ilmu kesehatan ini yang kita maksud, maka kita klik aja. Klik. Nah, yang kita cari adalah katalognya kan. Itu kelasnya. Udah lama. Nah, di sini ada ke kelasnya. Enggak terlihat juga. Coba ini deskripsinya. Deskripsinya tidak ada juga. Berarti, nah ini agak malesnya itu melihat katalog OneShot itu seperti ini. Jadi kalau pengkataloger itu biasanya melihat dari kira-kira perpustakaan itu berbasis apa gitu. Kalau misalnya berbasis kesehatan, misalnya kita yang paling lengkap di Indonesia misalnya berbasis kesehatan, misalnya UI deh. Karena kan ada fakultas di sana ya, fakultas kedokteran. Nah, UI misalnya. Kita lihat di sini ilmu kesehatan. Nah, ilmu kesehatan, macam-macam di sini, ada ilmu kesehatan anak, ada mana ya? Ada pelayanan kesehatan primer, kurang cocok. Misalnya taruhlah ilmu kesehatan anak aja deh. Bisa kita lihat di sini ilmu kesehatan anak. Lama ya. Nah, ini ada berapa daerah nih? 1 pengarang kan, 2 daerah dia cuma cantumin. Oh nih. Nah, ini yang Ibu maksud tuh, kadang-kadang dia tidak lengkap mendeskripsikan data bukunya. Padahal ini banyak ya, ada ISBN, ada deskripsi fisik ya. Tapi dia tidak tidak lengkap itu menginputnya. Nah, tapi tujuan kita kan bukan itu, tujuan kita adalah mencari kelasnya. Nah, ini berarti misalnya ilmu kesehatan anak, kelasnya adalah kelas 618.92. Seperti itu. Ya, Ibu kasih ke waktu 10 menit bisa ya? Ini cuma berapa orang kan, paling berapa nih? 20 orang ya. 10 menit bisa? Jadi ketika Ibu tanya bukunya apa, langsung jangan bilang, oh ini Bu, kelas 300 kali Bu. Ya bukan itu berarti kan kelas utamanya, tetapi khusus terkait buku itu kelasnya kelas apa. Ya, 10 menit cukup ya. Bisa ke UHAMKA, bisa juga ke UIN. Nah, kalau UIN itu tulis.uinjkt.ac.id, kalau UHAMKA itu lib.uhamka.ac.id. Nah, kalau UI itu lib.ui.ac.id. Ya, 10 menit. Mudah-mudahan Itu kalau misalkan pengarangnya lebih dari 1, nanti semuanya, Bu. kalau pengarangnya lebih dari berapa? Ada 2, 3, 4, 5? 3, Bu. Oke, kalau 3, kalau aturan pengkataloger sekarang itu semuanya harus masuk. Karena menghargai ya. Jadi tidak hanya menghargai yang satu aja, bukan menghargai. Tidak hanya yang dikenal cuma 1 orang aja, misalnya kelas yang nama yang di atas gitu, nama pertama. Nah, tetapi juga nama-nama berikutnya.
Misalnya nama pertama Siti Masyeto, yang kedua Nova Ramadini Dwiyanti, yang ketiga misalnya Rara Adira misalnya. Tapi karena yang di atasnya Siti Masyeto, ya udah Siti Masyeto aja, yang lainnya Nova dengan Rara nggak ditulis. Ya sekarang nggak juga seperti itu. Kalau dulu ya tinggal add all aja misalnya. Kalau sekarang nggak, jadi semuanya harus ditulis. Jadi di apa tuh, di dalam daerah itu, daerah pertama itu, jadi nama utamanya itu Siti Masito, ya kan? Dan nama tambahan, nama pengarang tambahan itu Nova Ramadini Dwiyanti, terus yang keduanya Rara Adira gitu. Makanya tadi kan di dalam apa tuh tadi di deskripsi opak itu kan ada nama utama, ada nama tambahan. Itu ya. Oke, Bu. Sekarang tugasnya tentukan dulu kelasnya. 10 menit ya. Ibu sambil buka siap ini apa? Absen. Kemarin error ya. Mudah-mudahan sekarang nggak error. Apa memang begini ya? Siap itu susah di connect ya? Kalau teman-teman yang lain gimana? Bisa nggak login? Ibu nggak bisa login. Tuh. Jaringannya kayaknya, Bu. Aduh. Coba melalui HP bisa nggak? Atau siapa yang bisa bantu? Siti Munawarah bisa buka nggak? Ada yang bisa buka? Aduh, nggak bisa ini. Kalau logikanya kalau jaringannya bermasalah, Meet juga nggak bisa Ibu buka dong. Ada yang bisa buka nggak? Tadi Ibu kasih passwordnya deh. Saya bisa tapi lagi ini, Bu. Di HP. Oh, oke. Kok kenapa Ibu nggak bisa? Ini nggak absen lagi gitu? Aduh. Selain Siti, ada yang bisa? Di laptop saya bisa nih, Bu. Bisa. Ibu kasih passwordnya ya. Tapi itu di antara kita ya. Iya, Ibu. Nama kamu apa sih di sini? Munah, Bu. Oh. Ini. Coba lihat WA. Iya, Ibu. Benar, Bu. Oke, kasih ya. Daripada nggak bisa absen. Materinya lanjutan pengelolaan bahan pustaka aja.
Ibu berarti nggak bisa lihat nama-nama teman-temannya nih. Ya udah Ibu sebutin aja, nanti kalau misalnya nggak ada ya udah ya di apa tidak masuk ya Nawaroh. Baik, Bu. Ya, Siti Masito. Halo? Tadi udah dia ya. Apa bermasalah? Ibu, Hai. Hadir Bu, ini hadir. Oke, oke. di saya ternyata nggak bisa, Bu. Ada suaranya nggak Bu? Ada. Nggak bisa juga. Iya, emang koneksinya bermasalah, Bu. Mungkin kok iya Bu, koneksi dari si itu siapnya itu bukan dari koneksi kita gitu. Ya udah kalau gitu Ibu nanti Kadang suka gitu kalau aplikasi. Ibu lapor ke ininya aja deh, ke dia aja deh. Masalah. Oh iya, semuanya begitu. Ya, udah semua? Udah 10 menit belum? 4 menit lagi deh, ke jam 2. Nanti di apa di grup jadi ditulis ya, misalnya Siti Munawaroh judul bukunya apa, terus koma kelasnya. Terus Siti Masito bukunya apa, koma kelasnya. Jadi runtut di list ya, 1, 2, 3, 4. Terus Nova misalnya bukunya apa, terus kelasnya. Ini pretest kalian. Berarti di grup ya, Bu, ditulisnya, Bu. Subjek Ya, sama klasifikasinya. ya kan Ibu nggak hafal di sini kan. Di sambil menunggu Ibu nanti ke jajaran truk ya. Tes. Ini koleksi 00 ya, 00 sampai ke bawah.
kemudian nanti 400, 500. Nah, setelah nanti diidentifikasi baru nanti masuk ke jajaran gerak. Ada jajaran pembukaannya. Kelas 600 sampai 15. 16, 616, 616. Dan ada 616. Sudah ya? Oke, sekarang coba Siti Munawarah. Bukunya apa? Saya bukunya Landasan Bimbingan dan Konseling, Bu. Oke. Kelasnya? Kelasnya 158.3. 158.3. Ini saya di 158.3 di ini Bu, di perpustakaan FK Bu. FK, oke. Bukunya apa tentang landasan bimbingan dan konseling. Oke, mungkin larinya ke ini ya, larinya ke psikologi berarti ya? Bisa jadi. Iya Bu. Oke, Nova. Iya Bu. Saya bukunya ini tentang Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia. Kelasnya? Kelasnya di 300, itu khususnya sih lebih ke 371. 371 ya? Iya. Jadi larinya ke metode belajar kali ya? Itu sekolah dan aktivitasnya Bu. Oh ya, keren. Iya. Saya ceknya di Opak Perpusnas soalnya. Oh ya. Iya. Oke. Galba. Iya Bu. Saya bukunya Statistika untuk Penelitian. Kelasnya 519.5. Apa judulnya? Statistika untuk Penelitian. Oh, statistika. Oke, ya. Statistika, ya masuk kelas 5. Betul. Ya, itu betul. Sarah. Iya, saya Bu. Saya judul bukunya itu Jago Jualan. Masuknya 382. 382. Kenapa 382? Karena dalam bukunya itu lebih kayak mungkin Jago Jualan itu membahasnya tentang komunikasi Bu. Kayak misalnya bagaimana cara penyampaian penjualan yang baik gitu-gitu. Terus saya cek di UHAMKA juga 382. Oke. Ya, mungkin juga. Coba lihat kalau ekonomi, bisa jadi ya ekonomi perdagangan kan ekonomi 330. Oh ya bisa jadi. Berapa tadi Rara? 382 Bu. Oh ya, bisa jadi. Soalnya iya di 380-nya itu perdagangan, komunikasi dan transportasi. Jadi masuknya ke 382 gitu. Cakep. Nah, kayak gitu maksudnya Ibu. Jadi kalau kita menentukan jadi jelas gitu maksudnya. Oh masuknya ke sini karena ini gitu. Bagus. Anissa Makfiro. Iya Bu. Ya, bukunya. Pengantar Pedagogik Transformatif Bu. Oh iya. Kelasnya? 370. Kenapa 370? Setelah saya cek di FK UHAMKA Bu, 370 karena masuk ke pendidikan. Oke. Mulyana, pintar. Mulyana, Nur.
Iya, Bu. Ya, bukunya. Judulnya Pedoman Penggunaan Kit IPA di Sekolah Dasar, Bu. Oke, kelas? Kelas 372, Bu. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, ya, bagus sekali. Puspa Danta Ilavi. Puspa? Ini sebetulnya sekalian absen ini. Puspa Danta. Gak ada ya? Ah, oke. Oh, perempuan ya, Puspa ya. Iya, Bu. Bukunya? Kosmos, Ibu, judulnya. Kosmos? Iya. Kelas? Kelasnya Lewat. Kelasnya? saya bingung, Ibu, dia masuknya ke sains atau novel, soalnya dia semi novel gitu, Ibu. Kalau sains kan berarti kamu udah paham ya, itu berarti ilmiah ya. Kalau misalnya novel berarti itu novel. Baca dulu kan itu. Secara analisa berarti baca kata pengantar. Kalau kata pengantar nggak paham, daftar isi. Analisis dulu ya. Iya, Ibu. Nurinda. Nggak ada. Anissa, dia, Ika Putri. Ada, Ibu. Judul bukunya Konsep Dasar IPA, Aspek Biologi. Terus nomornya 570, Bu. Oh iya, benar. IPA ya, IPA Biologi. Benar. Iya, Biologi. Ya, bagus sekali. Aspek IPA Biologi. Oke, benar. Farul Hidayat. Iya, Bu. Ya. Saya itu bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bu. Itu masuknya ke 371, Bu. Ya, betul. Isna udah tadi. Novita Hertami. Halo? Gak ada. Nurinda. Nurinda gak ada suaranya tapi raise hand. Dinda. Dinda Haliza? Iya, saya, Bu. Bukunya yang kemarin atau yang baru ya, Bu? Yang baru boleh, yang kemarin boleh. Kalau buku baru ada judulnya Mahatma Gandhi. Dia masuk ke kelas 920. Itu nggak kedengeran. Kalau buku baru ada judulnya Mahatma Gandhi. Dia masuk kelas 920. Oh, sejarah ya? Iya, Bu. Ada autobiografinya juga sih, Bu. Oh iya. Saya nyari di Opak Perpusna soalnya. Iya. Akurat. Yes. Bagus. Bagus, Indah. Evina, Safa. Bukunya Pengantar Ilmu Antropologi oleh Profesor Dr. Pujaningrat. Nah, kelasnya itu 391 OWP. Ini dari Universitas UNY, Bu. Sementara dari Universitas Indonesia itu 301 QWP. Bukunya tentang apa tuh? Ulangi lagi. Pengantar Ilmu Antropologi. Di UI 301. Ya, di UN 391. Kalau pengantar antropologi 39. Ilmu sosial, Bu. Ya. Coba itu berarti kan ada banding 2 ya. Coba banding 1 lagi. Maksudnya kalau ada di UHAMKA atau di UIN, dia menentukan apa? Nanti tinggal ditentukan. Apakah yang 39 apa 301? Ya, baik, Bu. Ibu, saya sama kayak Levina, Bu. Ini saya dapatnya di UHAMKA 3003, Bu. Bukunya apa? Pengantar Ilmu Antropologi, Bu, sama. Ada yang lain apa ya? Bukunya sama gitu? Iya, kebetulan kemarin pas tentuin daerah, saya udah pakai buku yang ini, Bu. Jadi saya carinya buku yang ini lagi pas Ibu suruh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi 3001.
3003 Bu kalau dari UHAMKA. Oke. Tapi Levina bilang di UI itu 39 sekian gitu. Jadi cari yang lain coba biar mantap gitu. Iya baik Ibu. Ya. Shirley Aprilia. Saya bukunya judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar, kelasnya di 158.1 Bu. Psikologi ya bisa jadi. Iya, karena filsafat dan psikologi. Bisa jadi. Bagus. Nurinda. Iya Bu, saya. Udah kedengaran belum? Iya, udah. Ini ganti HP Bu, tadi di laptop beneran gak ada suaranya. Oh, oke. Bukunya? Buku saya kan judulnya Peribahasa Sastra Lama dan Majas plus Sinonim, Antonim, dan EYD. Nah, saya ngiranya itu masuknya 810, soalnya kesastraan Bu, banyak yang dibahas. Soalnya saya cari-cari di itu nggak ada. Oke. Masuk ke 800 ya, sasaran ya. Kalau teman-teman pendapatnya lain gimana? Apakah buku peribahasa itu masuk ke ada kosakata segala macam tadi ya? Iya, peribahasa, majas, sinonim, antonim, sama EYD. Apakah masuk kelas 800 atau kelas berapa? Kalau kata saya 810, Bu. Oke, 810. Yang lainnya? Ini kasus ini. Yang lainnya? Namanya tadi Levina tuh. Kasus juga. Kira-kira peribahasa kosakata EYD apakah masuk kelas 800? Kalau ke bahasa masuk gak Bu? Apakah masuk ke bahasa atau masuk ke sustraan? Apakah masuk kelas 400 atau masuk ke kelas 800? Saya lihat di opak Perpusnas, EYD dan kosakata itu masuk ke 400, Bu. Tapi bahasanya nggak ada. Oke, 400. Yang lainnya? Berarti yang 400 ada 2 orang nih. Yang lainnya? Atau 800? Kalau menurut saya 800, Bu. Soalnya tadi kan ada sastranya juga sama pantun kan. Jadi masuk ke susastraan, Bu. Oke, berarti 2 orang. Yang lainnya, banding lagi nih. Yang lainnya? 400 atau 800? Kalau soal kayak gini, saya 800, Bu. 800, balik lagi 3, jadi 4-nya 1, 8-nya 3. Yang lain? Menurut saya 800, Bu. Oh, 4, oke. Oke, yang lainnya? Yang lain idem? Kalau menurut Ibu, masuk ke ranahnya 400. Karena kesusastraan, dia itu bahas tentang puisi, kemudian prosa, kemudian novel-novel dan sebagainya. Tapi kalau yang bangsa membahas tentang peribahasa, EYD, apa tuh tadi itu, nah itu menurut Ibu itu masuk ke kelasnya 400. Coba kita lihat dulu. Sebetulnya harus lihat ini ya, harus lihat pedomannya. Coba kita lihat di UIN deh. Misalnya di UIN ini peribahasa aja misalnya, peribahasa. Ini ada peribahasa loka enggak, penerjemah bahasa enggak, kamus bahasa enggak, bahasa peribahasa 309 bukan. Berarti lebih ke EYD sebenarnya ya. EYD. Pedoman EYD. Nah, Ibu ini lebih condong ke sini. Apakah buku itu lebih ke siapa namanya? Siapa namanya? Indah, Bu. Oke. Apakah
Buku itu condong kepada apa ya, istilah-istilah atau peribahasa kan semacam istilah kan? Atau istilah-istilah atau apa? Atau di situ kalau apa tuh semacam kesusastraan. Di sini isinya kayak lebih ke contoh-contoh gitu. Contoh-contoh berarti EYD kaidah bahasa Indonesia ini cocok nggak? Atau ini pedoman ejaan bahasa Indonesia ini sempurnakan? Nggak juga. Ini misalnya EYD dan kaidah masuk ke bahasa Indonesia masuk nggak? Iya, kayaknya. Nah, berarti kelas 400. 4999.221. Nah, kita cari yang lain, misalnya di UI misalnya. Kaidah bahasa Indonesia berarti EYD ya, sebentar. EYD. Nah, 400 kan? 499. Jangan lihat terakhirnya, 221 ini ya. Itu kan itu ada tabel, wilayah dan sebagainya. Lihatnya depannya dulu. 499 kan? Jadi dua katalog ini menunjukkan bahwa tentang EYD itu 499. Bu, tapi kan ada itunya, apa pantun sama puisinya juga. Pantun puisi, apakah pantun? Oh, pantun. Oke, kita lihat dulu. Apakah pantun masuk kelasnya 800? Pantun. Iya ya, 800 ya. Tapi di sini ada kumpulan majas pantun peribahasa plus kesusastraan 499. Kecuali kalau pantunnya itu ada bentuk cerita-cerita. Ibu setuju kalau 800. Tapi kalau lebih kepada apa sih? Lebih kepada pendidikannya, keilmuannya ya, keilmuannya ke 400. Nah, itulah beda antara apa ya? Beda pandangan ya, beda pandangan antara yang melihat, yang menilai secara luar, ini kan melihat secara luar karena tidak lihat bukunya, dengan yang Anda yang terjun langsung di dalam melihat bukunya ya, terjun langsung melihat bukunya, kemudian Anda membaca isinya dan sebagainya. Oh, ini masuk 800. Sementara kalau Ibu lihat dari luarnya, oh, ini kayaknya 400-an. Karena apa? Ada EYD, berarti ada peribahasa, terus larinya mungkin ke ranah keilmuannya. Itu perbedaannya di situ. Tapi kalau misalnya pengkatalogari menentukan 800, di dalamnya itu ada semacam cerita-ceritanya, Ibu setuju 800. Tapi kalau secara keilmuan lebih baik 400-an. Itu analisanya. Cerita-cerita tuh maksudnya gimana, Bu? Misalnya kayak cerita-cerita tuh kan ada tuh, misalnya ada cerita tentang berpantun gitu kan. Misalnya ada cerita sedikit, kemudian dia berpantun atau berpuisi. Si A sedang melakukan puisi di depan kelas, kemudian bla bla bla. Berarti kan itu cerita kan. Tapi kalau secara keilmuannya masuk 400 gitu. Nah, itu buku itu larinya kemana? Lebih ke contoh sama jelasinnya, Bu. Nah, lebih contoh jelasin berarti keilmuan kan? Ya, berarti 400 ya? Iya. Kalau 400, terus 400-nya yang mana saya bingung, Bu. Soalnya kan dia gituan. Itu. Berarti subjeknya tetap bahasa Indonesia ya kan? Subjeknya tetap bahasa Indonesia ya, kemudian ini aja di 499.221 misalnya gitu. Kan ada peribahasa, atau kalau enggak tadi EYD tadi yang lebih tepatnya. Saya kita tulis di sini EYD. EYD-nya aja misalnya. Nah, ini tetap dia di subjeknya tetap bahasa Indonesia. Ini ejaan tuh. Subjeknya bahasa Indonesia apa sih ini?
EYD atau ejaan bahasa Indonesia. Berarti kelasnya itu 499 lah intinya gitu. Kalau dari segi keilmuan, cuman kalau misalnya pantunnya itu misalnya itu si A sedang berdiri atau si A sedang berpantun bersama kawan-kawannya untuk menghadapi lomba, itu berarti cerita, nah itu bisa 800. Tapi kalau segi keilmuan, nah, itu apa contoh-contohnya itu juga bersifat keilmuan berarti 400-an. Gitu. Oke Bu, makasih ya Bu. Sami-sami. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan ya. Ya, Oke, Bu, kita lanjutkan paham. ke ya orang ya tinggal 10 menit lagi guys. Berapa menit lagi? Setelah itu, setelah klasifikasi dan subjek kita tentukan, terus perlengkapannya. Nah, perlengkapan cuma teknis aja sih. Teknis. Ada minyak deh. Penggaris. Kebetulan ada mahasiswa siswa PKL. Makasih. Ini misalnya ini buku. Ini diukur tinggi bukunya. Ini berarti 22. Sudah? Ini termasuk deskripsi buku ini. Ya, diukur. Kemudian dilihat halaman pertama buku itu yang terlihat aja. Kalau yang nggak terlihat nggak usah. Nah ini misalnya terlihat ini 5 Romawi. 5 Romawi, kemudian koma, terus halaman terakhir berapa? Misalnya ini 234 hal. Udah? Ya. Kemudian itu untuk itu ya deskripsi bukunya. Nah kemudian di samping kertas, di samping Anda kan ada kertas ya, dirobek, digunting, misalnya digunting, saya nggak punya gunting ya. Ini misalnya gini, ini di bawahnya, di atas ini ya, di bawah sini 3 cm, 2 cm, 3 cm ya, 3 cm. Dari bawah ke atas 3 cm, sudah? Di samping ada ini nggak, ada penggaris nggak? Oke, bagus, Nova. Nah ini dari bawah 3. Kemudian udah tahu 3. Misalnya 3 ya. Nah, setelah 3, kemudian di atasnya. Gini. Ya. Nah, di sini, atasnya ini, misalnya ditulis lah, misalnya di sini perpustakaan, misalnya perpustakaan Shirley misalnya. Berarti perpustakaan pribadi. Digaris, ya kan? Terus di sini, angka pertama, tadi misalnya apa? 371. Buku ini misalnya 371 di atas. Jadi kelasnya di atas. Ya. Kemudian yang di bawahnya setelah kelas itu nama apa sih namanya? Bukan. 3 huruf. 3 huruf dari 3 huruf dari nama pengarang. Misalnya nih namanya Ridwan Aminuddin. Nah, Ridwannya aja. Jadi nama awal Rid. Kemudian 1 huruf dari judul S.
Jadi ini yang read-nya ini panjang semua, panjang itu apa sih? Besar semua, read, kemudian S. Nah kemudian yang kemarin Ibu udah ajarin ya, kalau nggak ingat, kalau masih ingat. Nah ini buku yang keberapa? Buku yang pertama, berarti di sini ditulis C1. Berarti bukunya yang pertama C1. Dan kemudian oh yang C1-nya di sini aja Bu ya, biar kelihatan ini. C1-nya di sini saja, C1. Karena buku yang pertama. Nah, di sininya misalnya anggaran buku ini diolahnya misalnya tahun sekarang, misalnya B 2021, ya kan? Sekarang bulan berapa? Bulan 6, 06. Buku yang keberapa? Buku yang ke-1. Berarti terserah kebijakannya apakah 01, apakah 1. Gitu. Udah jadi tinggal di apa? Tinggal disolasi ban jadi. Nah, udah jadi ini langsung taruh di jajaran rak. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk melakukan. Terus tunjukkan sama Ibu. Jadi yang pertama di atasnya itu perpustakaan, tulis perpustakaan apa terserah lah. Terus di bawah dikasih garis, kemudian di bawahnya itu kelasnya. Kemudian di bawah kelas itu 3 huruf dari nama pengarang. Besar semua. Kemudian di bawahnya lagi setelah nama pengarang, judul bukunya. Judul bukunya misalnya apa? Misalnya pedoman, berarti P. P-nya P kecil. Jadi yang pertama itu kelas, yang kedua adalah nama pengarang, yang ketiga adalah judul buku. Terus kemudian di bawahnya itu C-nya, C1, C2, C3. Misalnya kita baru olah pertama nih berarti C1. Nanti misalnya ada buku yang kedua C2. Nah, kemudian nanti ada nomor induk. Nah, nomor induk itu misalnya tahun sekarang lah ya, B 2021, kemudian bulan, kemudian tahun dulu ya, tahun, kemudian bulan, kemudian dia buku yang keberapa? 1, 2, 3. Ya, 2 menit deh. Ibu kasih. Nanti masing-masing apa? Tunjukin sama Ibu hasilnya, nggak usah. Nah, setelah ini seharusnya kan ini dilakban, ini nggak usah dilakban, nggak usah. Tapi sebelumnya Anda tuh diukur dulu di sini nih, 3 cm dari bawah. 2 menit ya. Ibu maaf, 3 huruf yang diambil dari nama pengarangnya itu dari belakang atau dari depan Ibu? Dari depan. Misalnya Puspa Danta, berarti push. Pushnya itu besar semua. Ibu maaf saya mau nanya, nama pengarang saya itu M.K. Gandhi. Terus nanti nulisnya itu gimana Bu? MKG. Oh gitu, makasih Bu. Ya. Besar semua ya. Alhamdulillah udah kebuka ini. Apa? Ibu aja yang absen ya, Munawaroh. Baik, Ibu.
Tati Wicaksono. Keluar tadi ya. Mulyana Nur Hidayat. Anissa, Isna, Anissa Mareti Putri ada? Anissa. Wifi-nya error Bu, itu ngechat di grup. Oke, Siti Munawaroh, Farul Hidayat ada, Nur Indah ada, Rara, Levina, Muhammad Ali, tadi ada deh. Dinda ada kah? Oh ada ya. Siti Fatimah ada kah? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada ya, tidak hadir ya. Nova Ramadini, Novita? Hadir, Bu. Oke, Anissa dia? Hadir, Ibu, hadir. Siti Masito hadir, Galba hadir Ibu. Oke, Ega sakit, Puspa hadir. Siti Fatimah Munadia NH Nasia hadir? Jadi katanya jaringannya error, Bu. Oh, error. Oke. Ini juga takutnya enggak. Ini error juga nih, harus buru-buru. Sudah? Tunjukkan sama Ibu. Hitungan ketiga ya. 1. Ayo. 2. Rara ketinggian itu. Nova nggak di itu. 3 dari bawah. Iya Bu, ini 3. Ini banyak amat. Masa sih? Saya ini 3 dari bawah, Bu, segini. 3 dari bawah tuh enggak, itu Nova itu enggak ada 3 dari bawah. Itu 3 dari bawah tuh segini saya. Ini 3 cm, Bu. Saya sudah mengukur. Ini 3. Iya, di sini. Itu tinggi kali ya, Rara? Coba ya. Itu Anissa benar itu. Kelihatan. Anissa, Munawaroh, betul. Ya itu betul. Itu masuk akal. Oke. Yang lainnya? Garisnya beda. Bu, saya nggak ada penggaris, Bu. Coba itu. Mana bukunya? Bukunya saya ketinggalan, Bu. Saya lagi di sekolah, Bu. Bu juga. Kamu ngajar? Iya, Bu. Oh, ngajar Pak Guru. Pak Guru nggak pakai buku, Pak Guru? Ketinggalan, Bu. Saya lupa, Bu. Tapi saya tadi nyari di Google, Bu. Sama persis bukunya, Bu. Oh ya udah. Siapa lagi? Anissa juga, Anissa Kafira juga ya. Nurinda. Salah. Nurinda. Oh iya, oke, benar. Masuk akal. Dinda. Rara, coba lihat. Nah, itu masuk akal. Tapi tinggi juga. Nova, ya. Iya, oke. Yang lainnya, Siti Masito? Galba. Oh iya, sampingnya ada nggak B berapa gitu? Tuliskan. B20. Ditulis nggak sampingnya? Tulisannya apa aja coba? Iya, ditulis, Bu. Oke. Jadi itu namanya identitas buku. Jadi identitas buku itu ada apa itu, ada nama perpusnya, kemudian kelasnya, kemudian ada nama pengarangnya, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada tahunnya, tahun pengolahan. Tahun pengolahan ini sama aja dengan tahun dia beli. Apakah itu beli atau ke hadiah? Pokoknya tahun penganggaran di tahun yang penulis pencatatan itu dilakukan di tahun berjalan, intinya begitulah. Ya. Alhamdulillah. Nah, itulah sekelumit dari praktek-praktek. Oh ya, sebetulnya masih ada lagi sebenarnya di belakang ini. Ini nggak ada contohnya lagi.
Dek, pinjam dong yang udah dikerjain, Dek. Di belakangnya itu, Dek. Yang belakangnya. Terima kasih. Nah, sebetulnya ini di sini ada apa tuh? Ada stempel ya. Stempel itu depan, tengah, di belakang ya. Stempel itu gini. Kemudian di sini ada nih selip tanggalnya. Nah, kalau misalnya perpustakaannya tidak khawatir akan errornya suatu jaringan, ini nggak perlu. Tapi kalau misalnya dia khawatir jaringan yang ngadat sebagainya, ini perlu. Jadi ini sebenarnya backup aja, backup. Dan kemudian kalau misalnya kalau perpustakaannya punya security gate yang suka bunyi-bunyi itu, maka di sini ada chipnya. Ini tandanya. Ini sebenarnya rahasia nih. Ini ada tandanya nih. Ketika nanti bukunya keluar dari perpustakaan, maka dia akan bunyi kalau tidak melalui proses sirkulasi yang benar. Ya itu udah selesai sudah, alhamdulillah 3 pertemuan ya. Itulah 10 menit dari praktek khususnya terkait pengolahan bahan pustaka. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti Anda ketika misalnya punya perpustakaan bisa praktekkan, ya, bisa praktekkan gitu. Jadi nanti gampang gitu nemuin, buku kurikulum, ada di 375 gitu. Oh iya, sebetulnya kalau misalnya kita offline, itu setiap mahasiswa tuh Ibu suruh bukunya ke depan. Nah, ke depan untuk dijajarkan. Cara penjajaran juga ada ilmunya kan, dari 00 gitu, seperti yang di tadi di rak. Jadi di sini 0, misalnya 000 terus 100, 300 gitu, 400, 500 terus sampai 900. Ketika misalnya bukunya sama, dia harus dempet dengan buku yang sama. Gitu. Maka tadi ada tuh Levina sama siapa tadi tuh bukunya sama, dia harus dempet. Nah itu kalau bukunya sama berarti ada C1, C2. Kalau misalnya bukunya sama. Levina sama siapa tuh bukunya sama kan? Nah itu harus C1, C2. Anissa. Bu, saya udah cari-cari tadi dari 3 tempat, dari UI, terus OPEK dari Kabupaten Tasikmalaya, sama dari Indonesia One Search. Nah, kesimpulannya itu untuk antropologi itu ada di kelas 301, Bu. Setuju Ibu. Kalau udah 3 kayak gitu menentukan, ya udah, ya berarti benar itu. Berarti antropologi kelasnya 301. Ya. Ya mungkin itu ya teknik-teknik penelusuran cara untuk menentukan kelasnya buku. Mudah-mudahan nanti ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Anda nanti ketika mungkin Anda di lapangan, ketika misalnya Anda membantu perpustakaan kecil ya, perpustakaan masjid, RT, mungkin kelurahan, ketika misalnya Anda magang mungkin atau PKL ya, PKL gitu. Ya mungkin aja kan bisa nanti dimanfaatkan gitu. Misalnya tidak ada mahasiswa magang yang ilmu perpus. Nah, Anda misalnya punya keilmuan seperti ini, Ibu berharap Anda bisa menerapkan kan ya. Karena suatu ilmu itu kalau tidak diterapkan kadang-kadang suka lupa. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Karena waktunya juga udah mau habis. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada untuk minggu depan, berarti apa? Kamis depan. Jadi yang presentasi ya, siapa tuh tugasnya? Siapa yang bertugas? Shirley ya? Saya, Bu. Iya, Bu. Shirley tetap. Tentang apa, Shirley? Intinya siap-siap lah ya. Dan kemudian berarti berdua ya, Shirley. Selintas sama siapa tuh? Berdua tentang pelayanan ya. Dan satu lagi tentang sumber daya perpustakaan sekolah, Bu. Oke, sumber daya sekolah sama satu layanan ya? Penyedia, Bu. Oh, penyedia. Iya. Penyedia? Penyedia apa? Penyedia, bentar saya lihat dulu.
Pengadaan, Bu. Maaf, pengadaan jenis dan kegiatan. Oke, pengadaan berarti ya, nanti siap-siap aja untuk Kamis depan 2 orang yang presentasi, dan kemudian setelah itu siap-siap yang presentasi yang tentang ini ya, observasi ya. Observasi, kalau misalnya tidak bisa ke lapangan tidak apa-apa. Karena waktunya mepet juga dan masa pandemi juga, bisa menelusuri via observasi via virtual aja ya, bisa dari YouTube dan sebagainya. Ya mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih pada teman-teman ya. Ibu berharap semuanya sehat ya sampai nanti akhir perkuliahan ini ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita sama baca-baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.